malam kedua kebaktian kebangunan rohani Pemuda Advent Bukit Zaitun. Terima kasih kepada Disa yang sudah mendahului dalam memberikan kepada kita sebuah kesehatan yang sangat bermanfaat mengenai begadang. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman atau renungan yang singkat yang berjudul mengenal makanan halal dan haram. Tapi sebelum itu mari saya undang kita semua untuk bersatu di dalam. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang penuh cinta di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang, penjagaan perlindungan yang diberikan kepada kami, hari-hari yang terus berganti, Tuhan Yesus selalu bersama kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus melihat Tuhan, kami di rumah kami masing-masing, berkumpul dalam media Zoom ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang diperkatakan dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semua Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Inilah doa hamba dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Baik, apabila kita mendengar perkataan halal dan haram, pasti ada pertanyaan. Apakah semua yang diciptakan Allah dapat dikonsumsi oleh manusia? Pertanyaan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam kehidupan khususnya umat Kristen. Ada yang beranggapan semua bisa dimakan. Ada pula yang beranggapan tidak semua bisa dimakan. Bahkan ada juga yang diharamkan. Manakah yang benar? Untuk mencari kebenaran itu, kita harus melihat kembali kepada kebenaran Alkitab. Yang pertama, kita bisa melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini Tuhan menjelaskan kembali kepada kita dengan penegasan. Pada kalimat pertama, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan tubuh kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga bait Allah kita dengan baik dan benar. Selanjutnya, apa kata Alkitab soal makanan yang harus dimakan oleh umat Allah? Dalam Imamat 11, yang sudah kita ketahui semua, terdapat beberapa ciri yang bisa kita ambil kesimpulan tentang haram dan halal, yaitu ciri halal, berkaki 4, berkuku belah, kukunya bersela panjang, memamah biak, dan juga bersisip dan bersirip. Sedangkan binatang haram tentunya adalah lawan dari halal. Halal tidak berkuku belah, kukunya tidak bersela panjang, tidak memamah biak, dan juga tidak bersisik ataupun bersirip. Hasil penelitian yang diterbitkan oleh Consumer Reports menyebutkan bahwa daging babi punya risiko kontaminasi bakteri Yersinia enterocolitica yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Bakteri ini bisa menyebabkan demam dan penyakit pada saluran pencernaan. Seseorang yang makan daging anjing bisa berpotensi terkena infeksi bakteri, yakni E. coli, dan juga salmonella. Bukan hanya itu, bakteri lain seperti antraks, hepatitis, dan leptospirosis juga bisa menyebar melalui daging anjing kepada manusia. Juga tikus membawa bakteri salmonella yang berbahaya pada kesehatan. Umumnya penyakit ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi kotoran tikus yang menyebabkan diare, penurunan berat badan, kram perut, muntah, mual, hingga munculnya darah pada kotoran. Di sini seperti yang kita tahu bahwa masih banyak yang senang sekali memakan makanan tersebut. Seperti yang biasa mungkin kita di sini sudah kenal seperti B1, B2, atau BPK, bahkan yang lainnya, yang sudah jelas tertulis di dalam Alkitab bahwa binatang-binatang tersebut tidak mempunyai ciri yang dihalalkan ataupun tidak mempunyai kriteria yang halal dalam Alkitab, yang artinya adalah najis di hadapan Tuhan. Baik, di sini kita akan mengingat kembali kisah 4 pemuda yang diberkati Tuhan, yang bisa kita ambil teladannya tentang bagaimana 4 pemuda ini bisa menahan hawa nafsunya, bahkan menempatkan Tuhan yang terutama. Ketika Raja Nebukadnezar membawa semua orang Israel yang paling terpelajar ke Babel. Setelah itu Raja memilih dari antara mereka pemuda-pemuda yang paling gagah dan cerdas.
4 dari antaranya adalah pemuda-pemuda yang dapat kita tahu di sini, yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar bermaksud melatih pemuda-pemuda untuk melayaninya di istana. Setelah 3 tahun latihan, ia akan memilih hanya orang-orang yang paling cerdas untuk membantu raja dalam menanggulangi persoalan-persoalan. Raja ingin supaya pemuda-pemuda itu kuat dan sehat selama mereka dilatih. Maka raja memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan kepada mereka semua, pemuda-pemuda semua yang diambil dari Israel, untuk diberikan makanan yang melimpah dan juga anggur. Yang kita ketahui oleh raja serta keluarganya. Lihatlah Daniel, kau tahu apa yang ia katakan kepada Aspenas, kepala istana Nebukadnezar? Daniel mengatakan bahwa ia tidak perlu mengambil makanan yang melimpah dari meja raja, karena tentunya kita tahu makanan dari meja raja itu makanan yang panas, yang seperti daging ataupun minum anggur yang mewah-mewah, yang sangat jauh dari ciri dari makanan yang halal. Tetapi Aspenas menjadi khawatir karena raja telah memutuskan apa yang harus kamu makan dan minum. Ia berkata, dan jika kamu nanti kelihatan tidak sama sehatnya seperti pemuda-pemuda yang lain, mungkin raja akan membunuh aku, kata Aspenas. Maka Daniel pergi menemui penjaga yang ditetapkan oleh Aspenas untuk mengawasi dia serta ketiga temannya. Adakanlah percobaan atas kami selama 10 hari. Ia berkata, berikanlah sayur-sayuran untuk kami makan dan juga air putih untuk minum. Kemudian bandingkanlah perawakan kami dengan pemuda yang lain yang makan dari meja raja. Dan lihatlah, nanti siapa yang lebih sehat. Penjaga itu pun setuju. Dan setelah 10 hari itu berakhir, Daniel dan ketiga temannya ternyata lebih sehat daripada semua pemuda lainnya. Maka penjaga pun membiarkan mereka terus makan sayuran, sebaliknya daripada apa yang disediakan oleh raja untuk pemuda-pemuda yang lain. Pada akhir 3 tahun itu, semua pemuda tadi dibawa ke Nebukadnezar. Setelah berbicara kepada mereka semua, raja mengetahui bahwa Daniel dan ketiga temannya adalah pemuda yang paling cerdas. Maka ia menetapkan mereka untuk membantu dia dalam astana. Dan bila raja mengajukan pertanyaan kepada 4 pemuda ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau memberikan soal yang sulit kepada mereka, mereka mengetahui 10 kali lebih banyak daripada yang diketahui oleh siapa saja dari antara imam-imamnya atau orang-orangnya yang bijaksana. Baik, ketika kita sudah bersedia memelihara tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, Tuhan akan selalu memberkati kita dalam segala apapun yang kita perbuat. Karena tubuh kita digunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawi, khususnya tentang makanan. Seperti contoh Alkitab yang sudah sangat jelas mengenai kisah Daniel dan teman-temannya berani menentang raja perihal makanan dan memilih makanan yang dikehendaki oleh Allah bagi tubuhnya. Yang pada akhirnya Tuhan memberikan kecerdasan berkali-kali lipat bagi Daniel, Sadrak, Mesak, juga Abednego. Kita pun bisa melihat bahwa makanan yang mahal, enak, belum tentu menjamin kesehatan tubuh kita. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjadi teladan ketika mereka diberikan makanan yang sangat luar biasa, tapi mereka bisa menahan dan lebih memilih untuk menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan Alkitab ataupun yang kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Dan yang terpenting, yang harus kita ingat dari segala sesuatu yaitu bahwa kembali pada 1 Korintus 6 ayat 19 atau ayat pertama kali yang tadi muncul pada firman ini, yaitu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu pertanyaannya lagi, lalu tubuh kita ini milik siapa? Ya tentunya milik Bapa yang di surga, yang memerintahkan dalam 1 Korintus 6 ayat 20b yang berbunyi, karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, termasuk dengan apa yang kita konsumsi, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah. Karena kita telah menjaga bait Allah ini, yaitu tubuh kita, dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita.
Baik, untuk firman yang sangat singkat ini semoga bisa membuat kita lebih bisa menjaga bait Allah ini agar kita bisa menjaga hawa nafsu kita khususnya dalam makanan, karena makanan ini juga tentunya yang sangat sulit untuk kita bisa tahan, apalagi kalau misalnya ada makanan seperti yang lebih enak, yang lebih bermecin, itu juga tentu tidak sehat, bahwa itu juga kita bisa merusak bait tubuh atau diri kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.